Shalom adik-adik semuanya. Jumpa lagi dengan Loso Yoel di sini. Apa kabar kalian hari ini? Tentu Loso berharap kalian semua sehat-sehat selalu. Teman-teman yang ada di rumah tetap sehat, tetap semangat di dalam belajar. Mungkin kalian dalam minggu-minggu ini sudah liburan, ya toh? Nah, di dalam Natal kali ini tentu teman-teman merayakan Natal bersama keluarga kalian masing-masing. Tidak berhimpun di gereja secara konvensional atau secara tatap muka, tapi kalian berada di rumah kalian masing-masing. Bagaimana kira-kira perasaan kalian ya Natal tahun ini? Apakah teman-teman yang merayakan Natal tahun ini sukacita? Tentu harus sukacita, karena lahirnya Yesus Kristus ke dalam dunia, teman-teman. Nah, Loso masih ingat nih malam Natal. Siapa yang berkumpul dengan keluarga masing-masing, nyanyi-nyanyi, mendengarkan firman Tuhan bersama, angkat tangan. Wah, ada di antara kalian yang merayakan Natal bersama keluarga di malam Natal kemarin. Nah, teman-teman, Loso juga mau tanya, siapa yang di antara kalian sudah mengucapkan Natal kepada temannya? Ayo. Wah, kok cuma sedikit ya yang mengucapkan Natal ya? Sama Losonya? Teman-teman yang sudah bisa WA ngucapin Natal enggak? Nah, kalau belum, Loso berharap minggu ini kalian harus mengucapkan Natal tuh. WA Loso-Losonya, WA teman-temannya, ngucapin selamat Natal. Oke ya? Yuk, sebelum kita sama-sama melanjutkan ibadah kita mau berdoa lebih dulu sebelum kita bernyanyi buat Tuhan ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kami boleh berada di penghujung akhir tahun 2020. Kami bersyukur kami bisa merayakan Natal bersama dengan keluarga kami, meskipun kami tidak berhimpun di gereja Tuhan, merayakan Natal bersama-sama dengan teman-teman kami. Tapi kami boleh sehat, kami boleh diberkati Tuhan, itu semua karena penyertaan Tuhan tentunya. Tuhan, di dalam momen Natal, di dalam akhir tahun ini kami bersyukur kami bisa melaluinya dengan baik. Kami berharap ya Tuhan, pandemi ini segera berlalu dan kami bisa beribadah di rumah Tuhan, bersukacita bersama dengan teman-teman kami. Tapi sebelumnya kami beribadah hari ini, kami mohon pertolongan Tuhan sehingga ibadah hari ini menjadi berkat buat setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kita mau memuji nama Tuhan. Hari Natal sungguh senang. Yuk kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini. Ikutin Loso ya. Hari Natal sungguh senang, falalalala, lalalala. Mari kita bergembira, falalalala, lalalala. Musik indah, nyanyian merdu, falalalala. Memberitakan kabar Natal, falalalala, lalalala. Hari Natal sungguh senang, falalalala, lalalala. Mari kita bergembira, falalalala, lalalala. Musik indah, nyanyian merdu, falalalala. Memberitakan kabar Natal, falalalala, lalalala. Nah, adik-adik semuanya, Loso berharap kita semua kita memberitakan Natal ya kepada teman-teman kita mengucapkan Natal kepada saudara-saudara kita yang lain. Nah, teman-teman, kira-kira Natal itu memperingati apa? Tentu teman-teman pasti sudah bisa jawab, memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan Loso bukan itu. Pertanyaan Loso, apa sih tujuan Yesus lahir, teman-teman? Apa? Ya, betul sekali. Dia lahir untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Dia rela dianiaya, dia rela mati buat kita. Nah, teman-teman,
tetap bangkit budi, kita mau nyanyi. Dia lahir untuk kami. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, bergerak ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat manusia. Sekali lagi ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati buat kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat manusia. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan dirimu, siapkan hatimu, siapkan Alkitabmu semuanya. Kita mau dengar firman Tuhan. Halo adik-adik, shalom semuanya, selamat pagi. Saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, cerita firman Tuhan yang sangat melegakan pribadi kita, yang membuat kita bersuka cita. Hari ini kita mau mendengarkan kembali cerita tentang kelahiran Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, teman-teman. Nah, siapa tadi pagi-pagi pas bangun, langsung bangun, persiapan mau mendengarkan firman Tuhan? Ayo siapa? Anak yang pinter, anak yang rajin. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu tentang kelahiran-Mu di dunia ini. Berkati kami saat ini Tuhan, beri kami telinga yang mau mendengarkan cerita firman-Mu, sehingga kami boleh mendengar dengan baik dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati kami semuanya Tuhan, berkati Lause kami, berkati juga teman-teman kami semuanya yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan cerita, yaitu orang-orang Majus. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya,
di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, adik-adik, saat ini juga Lause mengajak semua anak-anak sekolah minggu. Nah, kalian bisa melihat gambar kalian di atas, di layar kaca kamera kalian. Nah, itu siapa fotonya yang ada di situ? Ada Selo, ada Mike, ada teman-teman yang lain di situ. Nah, Lause ini mau bertanya ini sama adik-adik semua. Siapa yang pernah berbagi cerita sama temannya? Siapa? Anak pinter berbagi cerita. Nah, siapa yang pernah berbagi, kasih, memberikan, misalnya berbagi makanan, berbagi misalnya atau berbagi uang kepada orang miskin di jalan, kepada pengemis, kepada kakek-kakek yang nggak bisa jalan. Siapa yang pernah berbagi? Anak pinter. Nah, saat ini Tuhan mengajarkan kita untuk berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Apalagi di tahun 2021 nanti, kita harus berbagi cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kita bercerita kepada teman-teman kita. Kita bercerita tentang kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kalian tahu, Tuhan kami Tuhan yang menyelamatkan. Dia yang lahir bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami. Nah, itu yang harus kita ceritakan. Oke, adik-adik, dan cerita firman Tuhan hari ini kita udah selesai. Dan tetap semangat memuji Tuhan, tetap berdoa sama Tuhan, dan tetap memberikan persembahan yang terbaik sama Tuhan. Ya, tetap menjadi anak yang taat, anak yang setia, dan anak yang nurut sama orang tua. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Adik-adik, untuk mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus,
Terima kasih Tuhan untuk cerita firman-Mu. Engkau mengajarkan kami bagaimana kami berbagi cerita kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan mengajarkan kami juga untuk berbagi apa yang ada bagi kami. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang bisa melihat orang-orang yang kekurangan dan yang bisa melihat orang-orang miskin, dan kami bisa berbagi bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai kami menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan dan yang menyembah Tuhan dan yang selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati juga orang tua kami yang ada di rumah, segala pekerjaan usaha mereka. Tuhan, Engkau juga memberkati. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lose Mina. Oke, adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa mama kalian untuk mentransfer ke rekening gereja maupun ke barcode yang teman-teman sudah punya. Oke ya, minta tolong papa mama kalian ya untuk memberikan persembahan. Sebab itu kita mau pujikan bersyukur untuk kita mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikku. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikku. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah memberikan persembahan, dan kiranya persembahan yang kita berikan itu bisa berguna bagi pelebaran kerajaan Tuhan di masa-masa pandemi seperti ini. Adik-adik, yuk kita akan berdoa, kita akan membawa persembahan kita, dan kita akan berdoa syafaat bagi kita yang mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur di mana kami boleh beribadah pada kesempatan hari ini. Ini adalah penghujung akhir tahun 2020. Kami bersyukur kami boleh diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Tuhan di surga, kami berdoa untuk persembahan pada kesempatan kali ini. Kiranya persembahan yang diberikan oleh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada saat ini itu berguna bagi pelebaran kerajaan Tuhan. Tuhan di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak yang beribadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Di dalam penghujung akhir tahun ini, Engkau berikan mereka ketekunan kembali, semangat giat belajar di semester yang ke depan. Tuhan menolong mereka, Tuhan boleh memberkati kedua orang tua mereka, sehingga mereka semua bisa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan ya Bapa untuk adik-adik semua yang pada hari ini beribadah, maupun setiap kami semua yang boleh mendengarkan sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah beribadah kepada Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga sudah memberikan persembahan kita. Tentunya Lawson mengingatkan setiap kita agar kita semua bisa tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa berdoa setiap hari dan baca Alkitab ya. Nah, adik-adik, ini adalah penghujung akhir tahun 2020. Sampai ketemu di tahun depan, di tahun 2021. Lawson juga mau mengucapkan buat kalian semua, Selamat Natal dan Tahun Baru. Yeay! Sampai jumpa di tahun mendatang ya adik-adik. Dadah!